Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang materi tematik 2D, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran keempat. Mari dipersiapkan dulu buku tematiknya 2D. Sudah? Nah, kemudian kita buka pembelajaran keempat halaman 26. Nah, di sini ada bacaan wacana atau cerita yang berjudul Halaman Rumah Jono. Nah, di sini kita membaca dengan suara nyaring. Boleh sambil diikuti Bu Rizka membaca, anak-anak juga mengikuti di rumah ya. Nah, halaman rumah Jono. Halaman rumah Jono kotor. Sampah berserakan di mana-mana. Rumah Jono menjadi terlihat tidak terawat, gersang dan kumuh. Keluarga Jono jarang menyiram tanaman. Rumput di halaman rumah Jono kering dan mati. Tanaman yang ada di halaman juga menjadi layu karena tidak terawat. Halaman rumah Jono perlu dibersihkan. Sampah yang ada di halaman rumah Jono harus dipilah dan dibuang sesuai tempatnya. Jika rumah bersih, Jono sekeluarga akan terhindar dari penyakit. Nah, di sini diceritakan bahwa halaman rumah Jono ini terlihat tidak terawat. Nah, kemudian kita lihat halaman 27. Di sini ada kegiatan 2, membuat dan menjawab pertanyaan. Nah, setelah anak-anak membaca cerita halaman rumah Jono, anak-anak diharuskan membuat pertanyaan serta jawabannya. Nah, di sini diharapkan anak-anak bisa menulis dengan tulisan tegak bersambung. Nah, di sini Ibu contohkan tulisan tegak bersambung. Nomor 1, rumah siapakah yang tidak terawat? Jawabannya adalah rumah Jono. Nah, kemudian yang kedua, bagaimanakah keadaan halaman rumah Jono? Bagaimana keadaannya, Nak? Iya, banyak sampah berserakan, gersang, dan kumuh. Nah, apabila anak-anak masih susah untuk menulis huruf tegak bersambung, boleh ditulis dengan huruf biasa. Tapi Ibu harapkan anak-anak harus sering latihan ya, supaya sedikit demi sedikit nanti bisa menulis tulisan sambung atau tegak bersambung ya. Kalau mau mengikuti tulisan seperti Bu Rizka boleh. Ya, Nak ya. Oke, kemudian berikutnya. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Macam-macam Bangun Datar, tapi nadanya kita menggunakan nada menanam jagung ya. Kalau misalnya anak-anak bisa mengikuti, boleh diikuti sambil dibaca liriknya. Nadanya tetap kita mengikuti nada menanam jagung, cuman liriknya yang kita ubah berdasarkan yang ada di layar atau yang ada di buku paket halaman 29. Oke, sudah siap, Nak? Oke.
lagu dan liriknya ya nak. Nanti apabila anak-anak mau mencoba boleh diputar kembali. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, kita lihat pada yang gambar bangun yang pertama. Di situ ada tulisan persegi panjang. Nah, di sini ada tulisan sudut, titik sudut, dan sisi. Kita lihat yang sisi ini adalah garisnya ya. Garis bangun tersebut disebutnya sisi. Ada berapa sisinya? Ada 4. Ada berapa titik sudutnya? Ada 4. Kemudian kita hitung sudutnya, sama ada 4 juga ya. Nah, kemudian yang segitiga, kita lihat sisinya ada berapa? Garisnya ada 3. Titik sudutnya ada 3, kemudian sudutnya ada 3. Jadi kalau persegi panjang itu ada 4, kalau segitiga itu ada 3. Nah, kemudian di sini membuat gambar bangun datar. Nah, selain membuat laporan pengamatan sederhana, Salman membuat gambar robot dari potongan-potongan bangun datar. Buat dan bentuklah gambar atau apapun yang kamu sukai. Berikut ini tahapan-tahapannya. Nomor 1, buatlah bangun segitiga, persegi, dan persegi panjang pada kertas origami. Yang kedua, bentuklah bangun datar yang sudah dibuat menjadi bentuk gambar atau apapun yang kamu inginkan. Nah, ini nanti kita akan praktek untuk pengambilan nilai keterampilan matematika. Tugasnya anak-anak membuat bangun datar dari kertas origami ya. Nanti akan menjadi apa gitu. Kalau di buku paket ini kita diberikan contoh bentuknya robot tapi dari bangun datar yang disusun. Nah, anak-anak apabila mau, ibu saya mau buat rumah. Nah, rumah juga bisa dari gabungan-gabungan bangun datar. Tapi kalau mau bentuk model lain juga boleh. Nanti potongan kertas origaminya ditempel di kertas HVS, kemudian disusun. Nah, nanti anak-anak mau bentuknya apa bebas ya. Nah, nanti tugasnya dikirim ke Wall Edmodo ya nak ya. Ini sebagai tugas praktek atau nilai keterampilan matematika. Ya nak ya, nanti dijelaskan kembali pada saat Google Meet ya. Nah, kemudian materi berikutnya adalah tentang antonim. Antonim itu apa? Masih ingat? Ya, bermain lawan kata. Lawan kata adalah antonim. Nah, kalau sinonim adalah persamaan kata. Kemarin kita sudah belajar kalau sinonim wanita adalah perempuan. Kalau sinonim laki-laki adalah pria. Nah, sekarang kita belajar antonim. Antonim adalah lawan kata. Jadi kalau perempuan lawan katanya adalah laki-laki ya. Nah, kita bisa buka halaman 33 buku paketnya. Nah, di sini adalah kita cari lawan kata sehat. Lawan katanya apa, nak? Kita tarik garis ke sakit. Sehat antonimnya adalah sakit. Sampah basah antonimnya adalah sampah kering. Kemudian harum antonimnya bau. Organik antonimnya anorganik. Bersih antonimnya kotor. Kuat antonimnya lemah.
segar antonimnya layu. Nah, ini adalah contoh beberapa antonim. Nanti diikuti dan dikerjakan juga di buku paketnya ya, Nak ya. Nah, mungkin ini aja materi dari Ibu hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan terus semangat belajar di rumah ya, Nak ya. Terus semangat dan terus semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.